Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanno Ardi Wicaksana dari TRPL 2B Pagi. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS praktikum pemrograman mata kuliah pemrograman basis data. Oke, di sini dari soal nomor 1, perhatikan dokumen berikut. Buatlah untuk tabel tidak normal atau unnormalized form dari dokumen di atas. Di sini saya sudah membuat dokumen untuk membuat tabel yang untuk unnormalnya, tidak normalnya. Di sini ada nomor faktur, kode supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, KTY, harga, jumlah, dan total. Yang diambil dari dua faktur pembelian barang di atas ini. Lalu di sini saya melakukan uh, proses normalisasi untuk tahap 1NF. Di sini dipisahkan karena untuk yang di sini dia datanya masih belum satu baris per data. Di satu NF ini dipisahkan, dan di sini nomor faktur masih menjadi um, untuk di sini masih belum ada primary key-nya. Lalu di 2NF data-data dari di atas ini dipisahkan, dan saya membuat tabel supplier. Yang pertama yaitu tabel supplier dengan kode supplier sebagai primary key, yang isinya ada kode supplier dan nama supplier. Lalu ada tabel barang yang berisi kode barang, nama barang, dan harga. Di sini kode barang ini masih belum bisa menjadi primary key karena uh, maaf, di sini kode barang adalah primary key. Lalu di tabel faktur ada nomor faktur, kode barang, kode supplier, tanggal, jatuh tempo, dan KTY. Di sini masih belum, nomor faktur masih belum bisa menjadi ID atau primary key karena di sini masih ada duplikasi. Lalu di 3NF untuk tabel supplier dan tabel barang masih sama. Untuk tabel faktur di sini ada pemisahan ya, karena uh, dan dibentuknya tabel transaksi barang yang berisi ID transaksi, nomor faktur, kode barang, dan quantity. Untuk di tabel transaksi barang, ID transaksi ini adalah primary key-nya. Untuk di tabel faktur, ini masih nomor faktur masih belum bisa menjadi primary key karena di sini masih ada um, oh maaf, ini nomor faktur, di sini nomor faktur sebagai primary key, dan ini dihapus karena um, kedua data ini sama. Nah, seperti ini. Lalu tunjukkan relasi tabel dari hasil dari proses normalisasi yang beroleh. Untuk relasinya, di sini tabel transaksi barang nomor faktur itu diambil dari tabel faktur. Untuk kode barang diambil dari tabel barang, dan untuk di tabel faktur di sini ada kode supplier yang diambil dari tabel supplier. Untuk nomor 4, lakukan penerapan dengan SQL. Untuk pertama, kita membuat database dulu yang bernama, saya contohkan DB faktur. Oke, lalu membuat tabel supplier pertama. Oke, selanjutnya untuk membuat tabel barang. Oke, selanjutnya tabel faktur. Selanjutnya tabel transaksi barang.
Oke, di sini untuk relasinya sudah berhubungan semua dan sesuai dengan tabel normalisasi. Untuk insertnya akan saya lakukan insert. Oke, selanjutnya ini. Dan selanjutnya ini. Berhubung untuk data ini sama, jadi ini saya hapus. Lalu ini untuk tabel transaksi barang. Oke, selanjutnya untuk nomor untuk operasi DDL dan DML-nya. Di sini saya menggunakan contoh yang pertama untuk operasi DDL itu alter table untuk memodifikasi. Untuk memodifikasi nama barang, yang dimana di sini di tabel barang, nama barang ini di sini tipe datanya varchar dengan panjang 50. Lalu saya akan melakukan proses DDL. Nah, setelah saya melakukan itu, eh, di sini nama barang berubah menjadi varchar 255. Lalu saya akan melakukan alter table untuk menambahkan kolom pada tabel barang. Oke, di sini di tabel barang muncul kolom baru yaitu jenis. Untuk selanjutnya saya akan menghapus atau mengdrop tabel kolom jenis yang sudah saya buat tadi. Oke. Nah, maka dia akan terhapus. Untuk proses DML-nya di sini yang pertama saya akan menggunakan proses insert. Oke, supplier. Untuk menambahkan supplier di sini supplier bertambah dengan kode supplier S03 dan nama supplier Samsung. Untuk yang kedua, saya akan melakukan update yang dimana kode supplier S03 berubah menjadi nama suppliernya menjadi Apple. Nah, di supplier tadi Samsung sudah berubah menjadi Apple. Untuk yang ketiga, saya akan update harga dari barang A01. Di sini barang A01 harganya masih ini ya 1.350.000. Akan saya jalankan, maka di tabel barang berubah menjadi 1.800.000. Selanjutnya saya akan melakukan delete, yaitu dimana kode supplier sama dengan S03. Nah, di supplier yang S03 tadi Apple sudah hilang. Lalu selanjutnya saya akan melakukan select. Nah, di sini saya select nomor faktur, nama supplier, nama barang, dan KTY. Ini. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, buat database dengan nama ini. Saya akan membuat database. Oke, ini. Selanjutnya buatlah tabel dengan nama pegawai. Ini query yang sudah saya buat. Oke. Selanjutnya memasukkan data-data tersebut. Oke, sudah masuk. Lalu untuk nomor 4,
hapuslah record dengan ID 100. Di sini menggunakan proses delete dengan kasus ID sama dengan 100. Nah, untuk di pegawai ini ID dengan 100 yang bernama Arif sudah hilang. Untuk nomor 5 update data untuk ID 101 dan 102. Untuk mengupdate gunakan query update. Di sini pegawai set nama di mana diganti namanya menjadi Naila dan alamatnya menjadi Surabaya, lalu gaji sama dengan 10.000 di mana ID sama dengan 101. Untuk sebelumnya di sini ID 101 yaitu Adi Jakarta dan 14.000 akan saya jalankan. Nah, setelah saya jalankan di sini berubah jadi Naila Surabaya dan 10.000. Untuk yang kedua seperti ini. Oke, berganti Narafi Semarang 14.000. Untuk nomor 6, lakukan perintah SQL sebagai berikut. Semua untuk yang A, semua kolom dari tabel pegawai. Select from pegawai. Ini untuk menampilkan semua dari tabel pegawai. Lalu kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Di sini hanya untuk menampilkan nama dan gaji saja. Seperti ini. Lalu ada kolom nama dan alamat yang dengan kondisi nama dengan awalan F. Ini apa menggunakan uh, kasus like nih Fikri dan Faris. Lalu selanjutnya ada kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Ini SQL-nya. Nah, ini ada Ivan dan Zainuddin. Lalu selanjutnya kolom nama gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Nah, ini menampilkan yang di atas 15.000. Untuk selanjutnya menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji yang di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Dia menggunakan kasus N. Gajinya lebih dari 13.000 dan alamat adalah Surabaya. Seperti ini. Selanjutnya untuk menampilkan nama gaji yang di antara 15.000 dan 20.000. Ini 15.000 dan 20.000. Yang lebih dan kurang tidak ditampilkan. Untuk menampilkan gaji maksimin dan rata-rata dari tabel pegawai, menggunakan SQL berikut. Max dari gaji, as gaji maksimum, min gaji sebagai gaji minimum, dan average gaji sebagai ini dari tabel pegawai. Seperti ini. Gaji maksimum dari tabel pegawai tadi ada 21.000 dan minimumnya 10.000. Untuk rata-rata ada 15.625. Oke, selanjutnya untuk nomor 3 saya akan membuat database baru yaitu DB ATS teori PBD nomor 3. Ini. Lalu buatlah tabel dengan nama barang seperti berikut. Oke. Ini SQL yang sudah saya buat. Lalu memasukkan data yang seperti ini. Melakukan insert. Oke, sudah masuk. Lalu membuat tabel baru yaitu detail pembelian.
Oke, untuk di desainernya juga sudah terhubung. Lalu untuk nomor 4, skema trigger, saya akan menambahkan trigger. Oke, di sini sudah tertambah trigger stok barang. Lalu melakukan penambahan data ke tabel pembelian. Seperti ini untuk melakukan insert tabel pembelian. Di sini saya menambahkan di kode barang LST1 dan di detail pembelian sudah tertambah jumlah 5. Lalu lihat jumlah barang LST01. Sebenarnya di sini juga bisa. Di sini jumlah barangnya tadi kan 0, sekarang sudah menjadi 5. Seperti ini saya akan coba contohkan saja kalau semisal maaf, error. Kode barang sama dengan LST01. Adanya skill yang sudah saya maaf, terjadi kesalahan. Saya akan ulangin. Nah, di sini untuk menampilkan yang untuk barang LST01 saja. Untuk selanjutnya melakukan insert barang LST01 sebanyak 10 kali. Nah, di sini kan uh, di di barang di sini jumlahnya masih 5. Lalu saya akan menambahkan detail pembelian dengan jumlahnya 10. Maaf, di sini detail pembelian kode barang bukan sebagai primary key. Maaf, terjadi kesalahan karena di sini harusnya menambahkan, harusnya ada ID pembelian. ID pembelian. Oke. Lalu karena terjadi kesalahan di SQL sintaknya, saya akan ganti primary key-nya menjadi ID pembelian. Nah, di sini akan saya drop dulu. Nah, di sini ID pembelian sudah menjadi foreign key dan saya akan mengganti kode barang sebagai ID pembelian jadi primary key dan saya akan membuat kode barang sebagai foreign key. Nah, seperti ini. Lalu saya akan melanjutkan dengan menambahkan pembelian 10 berjumlah 10. Maaf, di sini ID pembeliannya masih belum saya atur sebagai auto increment. Nah, oke, ini akan saya masukkan. Nah, di ID detail pembelian sini sudah termasuk masuk 10. Lalu cek untuk di barang
di barang menjadi 15, bertambah dari 5 jadi 15. Oke, untuk penjelasan triggernya di sini untuk jumlah sama dengan if jika jumlah uh, kosong atau nol atau berapapun itu ditambah new jumlah. Jadi jumlah baru di mana kode barang sama dengan kode barang yang dari detail pembelian. Jadi jika dia di detail pembelian bertambah di input 10, maka di barang akan bertambah jumlahnya menjadi 10. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.